Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vibiku hebat, Vibiku dahsyat. Rekan-rekan pembelajar akuntansi dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di video pembelajaran akuntansi. Masih bersama saya, Mutadin Amri, dosen akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Di kesempatan video kali ini, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang materi akuntansi konsolidasi. Di video sebelumnya kita sudah membahas materi tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak terkait aset tetap yang tidak disusutkan, yaitu tanah. Nah, di kesempatan video kali ini kita akan bahas materi tentang transaksi antara entitas induk dan entitas anak untuk aset tetap yang disusutkan. Kita ketahui aset tetap yang disusutkan itu ada kendaraan, peralatan, bangunan, mesin, dan lain-lain. Bagaimana perlakuan akuntansi ketika terjadi transaksi antara entitas induk dan entitas anak terkait aset tetap yang disusutkan? Kita simak di video berikut ini. Keep learning and stay curious. Baik rekan-rekan, kita mulai pembahasan kita untuk transaksi antara entitas induk dan entitas anak terkait aset tetap yang disusutkan. Dalam contoh soal kasus ini kita akan menggunakan transaksi antara induk dan anak terkait jual beli kendaraan. Masih menggunakan buku acuan yang kita gunakan yaitu Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dari penerbit Salemba 4 yang disusun oleh Budi Martani dan kawan-kawan. Jadi bagi rekan-rekan yang mempunyai bukunya silahkan sambil dibaca bukunya sambil kita akan menjelaskan kepada rekan-rekan semuanya. Nah, di sini PTP yaitu selaku entitas induk itu membeli sebuah kendaraan dari entitas non afiliasi pada tanggal 1 Januari 2014 seharga 300 juta. Kemudian setelah dipakai selama 2 tahun ya di tanggal 31 Desember 2015 PTP menjual kendaraan tadi seharga 210 juta kepada PTS yang merupakan entitas anak dari PTP. Nah, kita tahu di sini PTP itu sebagai induk menjual kendaraan pada PTS selaku entitas anak. Maka ini adalah termasuk transaksi hulu. Nah, dari penjualan tersebut PTP membukukan keuntungan senilai 30 juta. Dari mana keuntungan tersebut? Padahal belinya 300 juta, jualnya 210 juta. Secara kasat mata kita akan melihat bahwa penjualan yang dilakukan oleh PTP itu menghasilkan kerugian karena belinya 300 dijual kembali 210. Tapi perlu rekan-rekan ingat yang dijual oleh PTP itu adalah aset tetap yang disusutkan ya, aset tetap yang disusutkan, bukan seperti tanah yang nilainya atau aset tetap yang tidak disusutkan ya. Maka kendaraan itu nilainya setiap tahun di dalam laporan keuangan dari PTP itu akan disusutkan nilainya sesuai dengan metode penyusutan dan nilai penyusutan per tahun. Maka untuk mengetahui penjualan aset tetap itu menghasilkan keuntungan atau kerugian, kita perlu ketahui dulu berapa nilai bukunya. Nilai buku kita ketahui itu adalah berasal dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Saya ulangi lagi, nilai buku dari suatu aset atau nilai tercatat dari suatu aset di dalam laporan keuangan itu adalah nilai harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Itu dapat kita ketahui di situ adalah nilai buku dari aset tersebut. Nah, di dalam soal kita ketahui bahwa metode penyusutan yang digunakan oleh PTP ya pada kendaraan tersebut itu adalah metode garis lurus ya. Untuk metode garis lurus, rumus untuk berapa nilai penyusutan per tahunnya kita harus ketahui dulu pertama berapa harga perolehannya, terus dikurangi dengan nilai sisanya dibagi dengan masa manfaat aset tersebut. Kita ketahui harga perolehannya adalah 300 juta, sementara nilai sisanya itu ditentukan ternyata 0. Terus masa manfaatnya itu adalah selama 5 tahun. Maka untuk penyusutan per tahun dari kendaraan tersebut yang dibeli oleh PTP dari non afiliasi tadi, penyusutan per tahunnya adalah 60 juta per tahun ya. Jadi penyusutannya untuk kendaraan tersebut 60 juta per tahun. Maka setiap tahun ya nilai kendaraan tersebut oleh PTP di dalam laporan keuangannya akan dikurangi atau disusutkan nilainya ya senilai 60 juta per tahun.
Nah, karena PTP itu sudah menggunakan ya kendaraan tersebut selama 2 tahun, maka PTP akan menyusutkan kendaraan tersebut atau telah menyusutkan nilai kendaraan tersebut senilai 120 juta. Dapat dari mana? 60 juta per tahun penyusutannya dikali 2 tahun masa pemakaiannya, maka nilai akumulasi penyusutannya adalah 120 juta. Nah, sehingga pada tanggal 31 Desember 2015 ketika kendaraan tersebut dijual oleh PTP kepada PTS, nilai bukunya adalah ya harga perolehannya 300 juta setelah dikurangi dengan 2 tahun masa penyusutan dikali 60 juta, maka 300 juta dikurangi dengan 120 juta, yaitu akumulasi penyusutannya adalah 120 juta. Maka nilai buku ya, nilai tercatat dari kendaraan tersebut nilainya adalah 180 juta di dalam laporan keuangan dari PTP. Nilai buku dari kendaraan tersebut itu adalah 180 juta rupiah. Harga perolehannya 300 dikurangi akumulasi penyusutan 120 juta. Maka nilai bukunya adalah 180 juta.